Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua, sebentar lagi kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, saya akan membawakan beberapa pengumuman yang penting buat teman-teman semua. Nah, di TAC ada beberapa call teman-teman. Sepanjang ini sudah ada 5 call di TAC. Buat teman-teman yang mau bergabung ke call, bisa menghubungi atau bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang mau persembahan dan perpuluhan bisa melihat di gambar berikut ini. Oke, itu aja teman-teman pengumuman dari saya. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Selamat beribadah semuanya. Happy Sunday. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Hai, shalom teman-teman TAC semua. Nggak kerasa kita udah ada di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal sama-sama. Walaupun kita harus ngerayainnya secara online, tapi aku percaya sukacita Natal tetap ada di hati setiap kita dan aku punya kerinduan kita semua bisa sama-sama mempersiapkan hati yang terbaik sebagai kado kita buat Tuhan nanti. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, ayo kita satu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, kalau kami bisa ada Tuhan sampai di akhir tahun ini Tuhan, dalam keadaan yang baik Tuhan. Tuhan lindungi setiap kami, penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami mau mengucap syukur buat semua itu Tuhan Yesus. Tuhan sebentar ini Tuhan kami mau bawa sembah kami mau bawa suara kami Tuhan, sukacita kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
Shalom Daisy, gimana kabarnya? Aku berharap kita semua baik-baik aja dan tetap sehat ya. Nah teman-teman, sebelum mulai sharingnya kita mau berdoa dulu yuk. Bapak, selamat siang Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sudah sertai kami sepanjang malam Tuhan. Kau sudah sertai kami sepanjang pagi ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau sendiri yang berbicara Bapak buat setiap teman-teman di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka nonton ini Tuhan, kapanpun mereka nonton ini Tuhan. Aku berharap Kau sendiri yang berbicara kepada mereka Tuhan. Firman ini memberkati aku Tuhan. Aku percaya firman ini juga memberkati setiap teman-teman di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Bicaralah lebih banyak lagi Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, sucikan dan kuduskan aku Tuhan. Biar aku bisa menyampaikan hanya kebenaran daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Sekarang tanggal 13, 18 hari lagi menjelang tahun baru. Gimana? Apa yang sudah dipersiapkan? Aku percaya tahun ini adalah tahun roller coaster ya sih, kayak banyak banget hal seru yang terjadi mulai dari awal tahun sampai kita di penghujung tahun ini. Kalau aku sendiri, aku pun merasakan bahwa tahun ini ya tahun yang banyak sedihnya juga, tapi juga banyak happy-nya. So aku percaya dan aku berharap kita semua belajar banyak dari tahun ini. So semoga kita bersiap masuk ke tahun yang baru. Aku gak bisa jamin 100% bahwa tahun yang baru begitu switch ke tanggal 1 Januari semua tiba-tiba baik gitu kan. Kita tidak bisa berharap seperti itu. Cuma yang bisa kita harapkan adalah kita tetap jadi pribadi yang baik, kita tetap jadi pribadi yang benar, dan tetap jadi seseorang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin ya. Oke. So ini tanggal 13, minggu depan tanggal 20 kita akan ada Natalan bareng. Natalannya so far masih online teman-teman, tapi aku percaya teman-teman pelayanan, teman-teman pengerja sudah siapkan yang terbaik untuk Natal kali ini. So jangan lupa ikut ibadahnya di tanggal 20 minggu depan, tetap di YouTube-nya TAC. Oke. Nah teman-teman, kalau perhatiin Instagramnya TAC atau mungkin minggu kemarin sudah dengerin firman dari Ko James gitu ya. Tema kita bulan ini adalah The Light, sama seperti tema Natal. Nah, minggu kemarin Ko James sudah membagikan tentang gimana kita harus bangkit, kita harus jadi terang. Buat siapa? Tentu saja buat orang-orang di sekitar kita, dan sebisa mungkin kita punya impact lebih besar lagi. Ya, oke. Sebelum lanjut, kita mau buka satu ayat dulu yuk. Kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aku berharap teman-teman bisa siapin Alkitabnya biar kita baca ayat ini sama-sama. Jangan lupa tetap fokus sama ibadahnya, jangan sambil scrolling Instagram. Oke, kita buka ya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aku bacain buat teman-teman ya. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin ya. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Oke, aku yakin dan percaya ayat ini cukup familiar ya buat teman-teman semua, dimana kita diingatkan kembali buat setiap kita itu berperan sebagai garam dan terang dunia. Karena kalau kita bahas tema bulan ini yaitu The Light, itu adalah Tuhan Yesus yang adalah sang terang. Kita pun sebagai anak-anaknya, berarti kita adalah anak-anak terang. Amin ya. Oke, tapi mungkin kita mikir nih, oke, kita diminta bangkit buat jadi garam dan terang. Oke, hari ini kita fokus ke terangnya ya. Nah, kita diminta fokus buat jadi terang, kita diminta buat stand up, kita diminta buat bangkit jadi anak-anak terang. Tapi mungkin kadang-kala kita mikir ya kayak, aduh capek gak sih? Kayak capek loh hidup bener, capek loh yang kayak kita harus tetap jadi teladan buat teman-teman tuh capek banget. Oke, aku akui itu bisa sangat-sangat melelahkan gitu ya. Kalau misalnya kita jalannya sendirian. Oke, maksudnya gimana? Menurut aku bisa aja nih kita menjalani hari-hari itu tanpa saat teduh, tanpa baca Alkitab, bener gak sih? Kayak kita bisa banget yang kayak, oh ya udah bangun tidur nggak ada yang terjadi apa-apa kok. Zaman sekarang Tuhan nggak yang kayak, oke, lu bolong saat teduh sekali, gue langsung
turunkan petir dari surga gitu kan, enggak ya. Nah aku mikir bahwa oke, orang-orang sekarang banyak yang berpikiran kita fine-fine aja loh Ci. Aku setiap hari yang kayak doa cuma doa makan sama doa tidur aja kalau nggak ketiduran ya doa makan deh yang paling rutin. Tapi hidup aku kayak baik-baik aja, fine-fine aja. Terus ya nothing happen lah. Kalaupun disuruh absen saat teduh dan Bible sama mentor atau sama ketua kul kayak aku nggak baca sih Ci sebenarnya, cuma kayak yaudahlah absen aja gitu kan. Nah bahkan sekolahku, kuliahku, pekerjaanku, online shopku semua lancar jaya, kayak nothing happen. Antara hari aku saat teduh atau besok aku nggak saat teduh, nggak ada sesuatu yang berbeda gitu. Oke teman-teman, aku bisa katakan bahwa itu bisa aja terjadi, tapi mau sampai kapan itu ya. Ibaratnya nih, kalau misalnya kita ngomongin terang, kita ngomongin lampu, ini ada lampu di depan aku gitu ya, dia butuh di charge, itu kita ngomong di cas gitu ya. Dia butuh di cas, butuh ada baterainya, butuh ada yang diganti. Kalau misalnya kita mau ibaratkan diri kita sebagai lampu gitu ya, ingat bahwa setiap kita itu perlu di cas. Setiap kita itu ada span life, apa bilangnya ya. Oke, intinya adalah setiap kita itu perlu di cas. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah oke, mungkin bisa jalan begitu aja tanpa Tuhan, tapi nggak akan lama teman-teman. Sama seperti kalau misalnya kita ibaratkan sebagai elektronik lagi nih ya. Sampai saat ini yang aku lihat adalah nggak ada elektronik yang bisa bertahan selama-lamanya tanpa dicas, tanpa diganti baterainya. Apakah teman-teman sudah menemukan itu? Kalau sudah, mungkin aku pengen tahu juga itu elektronik seperti apa. Nah, mungkin kalau kita mau ibaratkan bisa seperti itu teman-teman. Tapi mau sampai kapan sih kita stay sendirian? Kita stay bahwa I'm fine doing it alone. You don't have to be alone loh. Lu gak harus sendirian. Karena Tuhan pun sudah selalu mengulurkan tangannya. Dia selalu tersedia, available 24/7 per sebulan gitu, per tahun. Pokoknya setiap detik, setiap menit Tuhan itu standby buat kita. Kenapa sih kita selalu memilih buat jalan sendirian? Karena seperti apapun juga, kita ini butuh dicas, kita ini butuh ketemu sama sumbernya, kita butuh ketemu sama Tuhan yang adalah sumber terang itu. Karena kalau kita jalan sendirian akan capek banget teman-teman ya. So hari ini aku mau ingetin buat kita semua, we need to be charged. Kita semua harus dicas ya. Nah terus pertanyaannya, gimana sih cara casnya? Kalau elektronik kan jelas ya, ada lubangnya nih handphone atau tab ini kan, ada colokannya gitu kan, jelas nih di casnya. Atau misalnya handphone zaman sekarang wireless Ci, aku cuma meletakkan dia di atas chargernya begitu aja, terus dia langsung ke cas gitu ya. Terus kita sebagai manusia gimana? Kan kita nggak punya kemana gitu mau dicoloknya, kan nggak mungkin. Atau misalnya aku bisa tiduran di mana gitu langsung ke cas, itu kan nggak bisa ya. Oke, so hari ini kita mau belajar sama-sama gimana caranya supaya kita ini dicas gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita harus sadar, kita harus ingat betul bahwa kita ini tidak bisa sendirian. Seperti yang aku sudah bilang tadi di depan. Ketika kita jalanin hari-hari, jangan sampai kita menjadikan Tuhan itu cuma sebagai pajangan, cuma sebagai ornamen, cuma sebagai pemanis hidup kita, cuma sebagai pemanis identitas kita, cuma sebagai hiasan di bio Instagram kita. Oh, anak Tuhan nih. Di ayat di bionya ada tulisan ayatnya. Jangan sampai cuma seperti itu teman-teman. Kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan ini pengen dilibatkan dalam kehidupan kita. So apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yuk please come on, selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun itu. Mungkin kalau awal-awalnya terdengar sulit gitu ya, karena kita udah aku udah terbiasa sendirian sih, aku kan anaknya mandiri banget gitu ya. Tapi teman-teman, aku mau ingatkan sekali lagi, kita gak akan bisa jalan sendirian. So kita mulai belajar libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau misalnya orang bilang Tuhan itu Tuhan yang besar, aku selalu remind ke teman-teman bahwa Tuhan itu benar, dia Allah yang besar, tapi dia juga Allah yang dekat. So jangan lupa bahwa kita bisa discuss apapun sama dia. Hal-hal yang remeh-temeh sekalipun, yang orang lain pun ngelihatnya setengah mata gitu ya, cuma dipandang sebelah mata doang. Tapi Tuhan care sama semua itu. Dia peduli kalau rambut lu hari ini lagi bad hair day, dia peduli kalau hari ini alis lu lagi mencong sebelah, dia peduli gitu. Dia peduli sama hal-hal yang paling simple dan paling kecil sekalipun. So jangan lupa buat selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Amin. Nah, mungkin ada yang bilang kayak gini, Ci aku udah
oke Ci, aku udah sadar tentang kebenaran ini dari beberapa waktu lalu dan aku sudah coba untuk kembali sama Tuhan. Tapi kayak susah banget Ci, susah banget gitu. Kayak gue udah dari duduk, berdiri, jongkok, tengkurap gitu ya. Aku berusaha mencari Tuhan tapi nggak ketemu Ci. Harus gimana nih? Oke, lagi-lagi nih kalau misalnya kita ibaratkan ke elektronik, aku punya sebuah jam tangan digital. Itu digital bukan sih namanya, yang dicas sekarang. Oke, aku punya sebuah jam tangan itu dan kemudian pas aku pakai terakhir itu sebelum WFH. Jadi sebelum masuk masa pandemi aku masih pakai jam itu. Terus kemudian setelah masuk pandemi aku merasa aku nggak keluar rumah. Kalau di rumah kayak ya kalori apa sih yang mau dihitung? Olahraga ya olahraga sih. Aku cuma pakai pas olahraga doang. Itu pun jarang. Pas awal-awal WFH tuh aku jarang buat olahraga gitu kan. So akhirnya jam ini aku biarkan begitu saja dan ternyata dia mati gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita udah tahu nih ada indikator lowbatnya, biasanya kita langsung cas gitu ya. Tapi kemudian jam tangan ini aku biarkan mati cukup lama, kayaknya beberapa bulan gitu ya. Terus sampai akhirnya ketika aku mau coba cas lagi, jam ini nggak bisa nyala lagi gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau ibaratkan seperti itu, bisa juga teman-teman. Elektronik yang kita biarkan mati lama akan lebih lama pada saat nyala pas kita charge. Ya gitu. Jadi elektronik yang sudah lama yang tidak tercharge dengan baik itu akan lebih sulit dinyalakan dibanding yang rutin kita charge ketika kita lihat sudah lowbat. Kebayang ya kurang lebih di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ibaratkan bisa seperti itu teman-teman. Ketika kita rutin saat teduh sama Tuhan, roh kita sudah terbiasa memuji Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, akan lebih cepat connect-nya. Tapi kalaupun kita sudah lama tidak saat teduh, bukan berarti kita akan mati selama-lamanya kayak jam aku. Enggak ya. Ketika kita even pun kita sudah lama, even pun kita saat ini baru mau balik ke Tuhan, it's okay teman-teman. Keep trying. Tetap luangkan waktu untuk saat teduh, tetap mohon belas kasihannya Tuhan. Aku yakin dan percaya kok Tuhan gak akan diam begitu aja ketika dia lihat anaknya sudah mau balik gitu ya. So hari ini jangan takut ngerasa aduh worshipnya garing nih Ci. It's okay teman-teman, as long as kita menyembah Tuhan dari hati kita, motivasi dan niat kita benar, kita mau nyembah Tuhan selalu hadir teman-teman. Dimanapun kita berada, kita merasa kita bisa atau gak bisa ngerasain Tuhan pun, Tuhan tetap hadir teman-teman. Yang penting adalah kita ingat bahwa detik ini kita harus balik sama Tuhan. Amin. Oke, so yang pertama gimana cara kita ngecas? Balik lagi ke Tuhan. Karena sumbernya adalah Tuhan, kita nggak bisa jauh-jauh dari Dia. Amin. Oke, yang kedua, apa sih yang harus kita kerjakan kalau misalnya kita sudah mulai lowbat? Kalau kita sudah mulai butuh dicas, ya. Nah, cek 3 aspek ini. Yang pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Roh tadi sebenarnya sudah kita bahas di poin sebelumnya. So, ada apa sih dengan tubuh dan jiwa? Yang pertama, tubuh. Kalau kita ngomongin dicas, semua aspek kehidupan kita harus dicas. Tubuh tuh maksudnya gimana, Ci? Tubuh ya berarti ya dijaga tubuhnya. Aku bukan pakar kesehatan, jelas banget. Tapi aku tahu bahwa tidur-tiduran dan rebahan, jadi kaum rebahan itu tidak akan membawa dampak yang baik buat badan kita. Ya, so aku mau katakan bukan cuma buat teman-teman, tapi buat aku juga, jangan malas. Jadi apalagi sekarang yang lagi ibadah sambil tiduran, siapa ayo? Jangan malas teman-teman, kita usahakan untuk terus bergerak. Waktu itu aku sempat dengar podcast, aku lupa episode yang mana, dia bilang bahwa tubuh kita ini dirancang buat terus aktif dan bergerak. So jangan biarkan dia terbiasa dengan leyeh-leyeh, dia terbiasa menjadi pemalas gitu ya. Tapi kan orang malas kreatif, Ci. Enggak gitu ya. Mungkin dia kreatif tapi jangan malas gitu. Kita usahakan bahwa kita terus menggerakkan badan kita konsumsi yang makan makanan yang sehat, dan satu lagi juga yang mau dinasihatkan bukan cuma buat teman-teman tapi buat aku juga, ini selalu mengingatkan aku, tidur jangan malam-malam, tidur yang cukup, apalagi kalau misalnya tidur malamnya itu karena scroll Instagram terus. Biasa kalau misalnya buka story kan jamnya nggak kelihatan ya, terus kayak bisa satu story 15 detik, terus kita ngeliatin story selebgram yang bentuknya kayak jahitan gitu kan, terus kita kayak jam 2 gitu kan, karena suka nggak sadar teman-teman. Tapi stop gitu. Atau mungkin yang aduh Ci, teman-teman aku pada aktif malam hari, jadi aku kalau mau mabar bisanya malam hari gitu ya. Dia tuh waktunya teman-teman. Tapi kalau misalnya emang tidak bisa istirahat lebih cepat, misalnya karena pekerjaan atau karena aduh Ci, tugas tuh banyak banget, apa itu tidur cepat gitu ya,
Oke, kalau misalnya sampai pun tidak bisa tidur cepat, usahakan makannya tetap benar gitu. Jangan sampai udah begadang, kagak makan, cuma tinggal tunggu ambruk. Gitu ya. Jadi yang perlu di-charge selain roh adalah tubuh juga. Ingat bahwa tubuhmu perlu di-charge. Oke, terus roh sudah, tubuhnya sudah. Pertanyaannya sekarang kalau jiwa gimana, Ci? Oke, kalau misalnya teman-teman sudah sampai di tahap bahwa gue empet banget dengar Tuhan-Tuhanan gitu ya, ini ibadah hari ini aja karena disuruh sama ketua kul, atau disuruh sama mentor, atau karena aduh mami pada ibadah umum Ci, ntar gue bakal diocehin kalau gue gak ibadah gitu ya. Oke teman-teman, so aku tidak menghakimi, tapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan dari jiwa kita gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai di tahap yang kayak mati rasa nih, udah gak berasa apapun, itu ada yang perlu dibereskan dari jiwa kita. Enggak, aku gak bilang yang bermasalah dengan jiwa itu gila, enggak ya, aku gak ngomong kayak gitu. Bisa aja ada luka, bisa aja ada sesuatu yang belum diproses dan dibereskan. Oke, mungkin yang udah pernah aku share tentang ini mungkin mikir lagi kali ya, kira udah pernah share tentang ini deh, tapi gak apa-apa. Ini adalah sesuatu yang memberkati aku, so aku pengen share ini supaya ini jadi berkat juga buat teman-teman. Oke, setiap dari manusia itu punya yang namanya emosi. Emosi itu apa? Aku bacainnya. Emosi adalah, ini salah satu penjelasannya. Emosi adalah tanggapan atau respon atas peristiwa-peristiwa yang terjadi silih berganti atau dorongan untuk bertindak saat menghadapi masalah. Tubuh sudah, roh pun sudah, sekarang ngomongin tentang jiwa. Kalau misalnya sampai detik ini teman-teman dengerin firman atau dengerin segala sesuatu yang berbau ketuhanan, terus mulai mikir bahwa aduh gue empat banget deh, jangan bahas Tuhan-Tuhanan deh, gue capek banget nih, gak usah ngomongin Tuhan-Tuhanan dulu, boleh gak sih? Oke, so mungkin yang perlu dicek adalah masalah jiwa. Enggak, gue gak bilang gila gitu ya, tapi setiap kita bisa saja, menurut aku setiap dari kita sih punya sesuatu tentang jiwanya. Entah itu luka yang belum dibereskan, entah itu masa kecil yang belum berdamai sama masa kecil gitu misalnya. Aku gak akan bahas terlalu dalam tentang hal ini, tapi aku mau share sesuatu yang memberkati aku. Mungkin yang beberapa yang udah pernah dengar akan bilang, "Ci, aku udah pernah dengar ini." It's okay, aku akan ngomong lagi ya. Oke. So, ngomongin jiwa itu bahas tentang salah satunya setiap dari kita itu punya emosi. Apa itu emosi? Aku mau bacain salah satu definisinya. Emosi adalah tanggapan atau respon atas peristiwa-peristiwa yang terjadi silih berganti atau dorongan untuk bertindak saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. So, emosi ini adalah sebuah respon kita terhadap sesuatu, intinya seperti itu. Oke, ketika kita ngomongin emosi, emang sih identiknya sama marah, tapi emosi itu bukan cuma marah. Jadi kita seneng, sedih, marah, kecewa, bangga, itu pun semua adalah emosi, ya. So, pertanyaannya hari ini, emosi ini harusnya diapain? Emosi ini adalah sesuatu yang seharusnya kita proses. Diproses itu maksudnya gimana? Diproses itu adalah kita menyadari dan kita menerima bahwa emang kita punya emosi. Dan emosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan emosi itu. Maksudnya ya, misalnya ketakutan. Tuhan kasih ketakutan biar kita bisa punya batasan dalam mengerjakan sesuatu. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya emosi takut, kemudian kita nyetir di jalan tol. Apa yang terjadi? Paham lah ya, kurang lebih ya, nabrak sana sini, akan ada korban jiwa berjatuhan dan segala macam. So emosi ini sebenarnya datangnya dari Tuhan dan sebenarnya bisa tepat asal kita treat dia, proses dia dengan baik dan benar. So emosi ini tidak perlu ditengking, apalagi dengan bahasa roh gitu ya. Oke, so proses itu seperti apa? Proses itu tadi yang pertama, emosi itu harus kita terima dan kemudian kita proses nih, kita ambil tindakannya. Kita cari sumbernya dulu. Apa sih sebenarnya menyebabkan hal ini? Gimana cara kita bisa solve? Itu adalah masuk ke tahap yang berikutnya. Gimana cara kita action itu seperti apa sih? Dan kalau misalnya kita merasa belum bisa membereskan emosi itu sendirian, memproses emosi itu sendirian, cari safe person itu sangat-sangat boleh, teman-teman. Oke, so emosi itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan tidak perlu kita tengking, tidak perlu kita enyahkan gitu ya. Aduh, kok gue marah ya? Orang Kristen boleh marah kah? Boleh, jangan marah-marah, tapi marah boleh gitu kan. So, jangan sampai kita berusaha mematikan semua emosi yang kita rasakan. Ketika kita berusaha mematikan emosi negatif ini bukan berarti jelek ya, tergantung gimana cara kita ngolahnya.
ketika kita berusaha mematikan emosi negatif, sayangnya emosi positif juga bisa mati. So, oke sih, nggak sedih. Mama papa berantem, udah nggak sedih sih, Ci. Papa selingkuh, udah punya keluarga lagi, nggak sedih sih, Ci. Kamu beneran nggak sedih atau belum diproses dengan baik dan benar? Karena kalau misalnya belum diproses dengan baik dan benar, sedihnya ya nggak berasa, tapi lama-lama kamu pun nggak bisa rasain happy itu seperti apa. Karena sudah terbiasa dimatikan perasaannya. So, hari ini aku mau ajak teman-teman semua buat diproses yuk emosinya. Cari komunitas yang benar. Kalau emang butuh safe person buat cerita, kontak aja ke teman-teman pengerja semuanya yang ada di sini, atau DM aja langsung ke Instagram TAC. Itu yang pegang teman-teman pengerja yang pasti, dan kita akan bisa respon juga di sana. So, jangan sendirian teman-teman, dan jangan berusaha mematikan emosi. Atau yang paling sering diomongin dari zaman dulu, cowok nggak boleh nangis. Boleh, cowok boleh sedih, boleh nangis, boleh gitu ya. Dan banyak stereotip seperti itu. Tapi aku yakin dan percaya bahwa kita bisa yuk lewatin semua ini, kita bisa memproses setiap emosi kita dengan baik dan benar. Oke. Sebenarnya kalau misalnya lagi ibadah ramean nih, aku akan selalu bilang bahwa senggol kanan kirinya gitu ya. Tapi karena nggak bisa, kalau di kanan kirinya lagi ibadah bareng, kita senggol lah ya. Kita ngomong sama-sama, lu butuh di charge, lu butuh di cas, ya. Oke, kangen berarti ibadah online, ibadah offline bisa langsung busur kanan kiri gitu ya. Oke, so jangan pernah lupa bahwa kita ini tidak akan bisa jauh dari Tuhan Yesus, dari Bapa kita. Dan yang kedua, kita harus ngecas juga yang namanya tubuh dan juga jiwa. Oke. Pas lagi nyusun bahan sharing ini, sebenarnya aku sempat kepikiran seperti ini sih. Ci, kalau misalnya elektronik itu kan kalau dicas terus-terusan dia rusak, Ci. Atau mungkin yang zaman dulu yang masih kenal BlackBerry gitu ya, kalau dicas sekarang masih punya baterai sih handphone, cuma menurut aku udah jarang yang seperti ini. Cuma dulu kalau misalnya BB, kalau teman-teman nggak treat si BlackBerry ini dengan baik, baterainya akan gembung, bener nggak? Dan kemudian harus kita buang gitu. Tapi itu beda konsepnya sama hubungan kita sama Tuhan ya teman-teman. Ketika kita terkoneksi, ketika kita dicas, ketika kita ketemu sama Tuhan, kita nggak akan jadi over. Menurut aku hubungan kita sama Tuhan itu nggak akan ada di tahap over gitu. Kita nggak akan pernah ngerasa cukup buat terus deket sama Tuhan. Nggak ada saatnya bahwa kita bisa lepas dan bebas begitu aja. Tapi tadi di awal bilang sih kalau kita bisa jalan sendirian, ya buat apa sih? Udah jelas-jelas Tuhan, Tuhan itu di situ gitu. Ya udah, kita balik aja, kita datang aja. Karena yang tadi aku bilang, we don't have to be alone. Kenapa mau sendiri sih ketika Tuhan sudah jelas-jelas ada, Tuhan sudah jelas-jelas standby buat gandeng kita, buat nuntun kita jalan sama-sama. Buat apa jalan sendirian? Oke, so stop batu, stop mengeraskan hati. Biar hari ini kita bisa balik, kita bisa di-charge, supaya kita pun bisa jadi terang, kita bisa jadi dampak, dan kita bisa memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi kayak di Amanat Agung. Ya. Nah, hari ini kita mau baca satu ayat lagi yuk sebelum aku tutup. Kita baca di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, disiapin lagi Alkitabnya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau teman-teman lagi ngerasa hari-hari ini adalah hari-hari yang berbeban berat, aku mau katakan ke teman-teman bahwa kalian tidak harus sendirian dan kalian tidak pernah sendirian teman-teman. Karena Tuhan pun selalu ingetin bahwa datang ke Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu. Karena you don't have to be alone. Ayo kita balik, ayo kita di-charge lagi. Kalau misalnya rohaninya sedang berjalan dengan baik, puji Tuhan. Tapi jangan lupa juga buat tubuh dan jiwanya juga disayang. Ya, jangan sampai oke, aku saat teduh terus, oke, aku jaga kehidupan aku terus, Ci. Tapi main Instagramnya terus-terusan sampai pagi, sampai ke sekolah nggak niat, sampai kerjanya juga nggak niat. Kita nggak bisa seperti itu teman-teman. So jangan lupa buat terus di-charge. Semoga firman hari ini bisa memberkati semua teman-teman dan mengingatkan bahwa setiap kita itu butuh di-charge lagi-lagi. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau masih sertai setiap kami Tuhan.
Kami mau ucap syukur Bapak kalau Engkau masih jagai dan lindungi setiap kami Tuhan. Bapak, kami ucap syukur buat firman hari ini Tuhan, Kau sendiri yang ingatkan kami bahwa setiap kami perlu di-charge Tuhan, setiap kami perlu terkoneksi sama Tuhan Bapak. Setiap menit, setiap detik Tuhan, ajar kami buat selalu mengandalkan dan selalu terhubung sama Engkau ya Bapak. Karena kami percaya Engkau adalah sumbernya Tuhan, Kau adalah sang terang itu Tuhan, biar kami tetap jadi anak-anak terang-Mu Bapak. Setelah kami full Tuhan, setelah kami di-charge Bapak, kami siap Tuhan buat lebih lagi menjalankan amanat agung-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku mau ucap syukur buat setiap teman-temanmu yang ikut ibadah online Tuhan. Aku mau ucap syukur buat siapapun yang nonton ini, dimanapun dan kapanpun mereka melihat ini Tuhan. Biar Kau sendiri yang sertai Bapak, Kau sendiri yang berkati, Kau sendiri yang lindungi dan jagai Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan, karena kami pun tahu Bapak Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, tahun ini sudah mau berakhir Tuhan, tapi biar kami mau serahkan Bapak semua senang kami Tuhan, semua sedih kami, semua kekecewaan kami di tahun ini Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tahun depan Tuhan kami mau jadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Keadaan lebih baik ataupun tidak Bapak, tapi kami akan tetap jadi pribadi yang lebih baik dan benar ya Bapak. Dan kami selalu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga tutup bungkus Tuhan semua keluarga teman-temanku yang ada di tempat ini Bapak. Kau jagai Tuhan, lindungi sertai Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau siap Tuhan terima berkat yang daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita ya teman-teman. Bapak, terima kasih Tuhan, aku berdoa buat teman-temanmu di tempat ini Tuhan, aku melepaskan berkat damai, sejahtera, sukacita Tuhan, semua buah-buah roh Bapak, semua penyertaan yang daripada-Mu Tuhan, aku percaya Kau pasti berikan mereka studi Tuhan, sekolah, kuliah, dan pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar ada terang-Mu Tuhan menyertai setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah terima berkat ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tune in, gabung di ibadah kita hari ini. Saya percaya ibadah tadi memberkati teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa buat tetap terhubung sama kami. Buat teman-teman yang mau tetap connect sama kami bisa ke IG, habis itu search gmcc.tac dan juga search di YouTube TAC GMCC. Nantikan konten-konten kami berikutnya ya. Happy Sunday, Tuhan memberkati.